Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Nafla Faradila, NIM 181-475. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil analisis artikel penelitian tindakan kelas. Review yang pertama, judul artikel yang saya pilih yaitu Peningkatan Kemampuan Membaca Bahasa Indonesia Melalui Metode Kooperatif Skrip Siswa Kelas 4 SD. Penulisnya yaitu Sri Ponti Kustiningsih. Afiliasi Universitas Tanjung Pontianak. Untuk link download artikel yang saya pilih itu sudah tersedia. Di sini masalah penelitian yang saya temukan pada artikel tersebut yaitu rendahnya kemampuan memahami bacaan teks agak panjang sekitar 100-200 kata di SD swasta Erna Kayu Tunu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Rumusan masalah. Di dalam artikel yang saya analisis itu sudah terdapat tujuan masalah, di mana tujuan masalah adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jadi dapat saya simpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perencanaan yang dilakukan guru dalam membaca teks agak panjang melalui metode kooperatif skrip dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 SD swasta Erna Kayu Tunu. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan guru dalam menerapkan metode kooperatif skrip dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 SD swasta Erna Kayu Tunu. Dan yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran membaca melalui metode kooperatif skrip pada siswa kelas 4 SD swasta Erna Kayu Tunu. Untuk tujuan penelitiannya sama, ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan perencanaan yang dilakukan guru dalam membaca teks agak panjang melalui metode kooperatif skrip dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 SD swasta Erna Kayu Tunu. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan guru dalam menerapkan metode kooperatif skrip dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 SD swasta Erna Kayu Tunu. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil pembelajaran membaca melalui metode kooperatif skrip pada siswa kelas 4 SD swasta Erna Kayu Tunu. Di sini juga ada indikator keberhasilan, yaitu rata-rata hasil peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan. Dan untuk ketuntasan juga menunjukkan peningkatan, yaitu siklus 1 sebesar 15,38% dan siklus 2 89,74%. Untuk review yang kedua, ada model dan pola penelitian. Di sini model yang digunakan pada artikel yang saya analisis menggunakan model Kurt-Lewin. Karena pada artikel ini sudah dijelaskan menggunakan prosedur atau langkah-langkah yang dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir ada analisis. Keempat langkah-langkah itu merupakan langkah-langkah dari model Kurt-Lewin. Untuk pola yang ada dalam artikel penelitian ini menggunakan pola kolaboratif. Karena dalam artikel ini sudah dijelaskan seperti dalam penelitian ini peneliti merencanakan bersama kolaborator dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, menurut saya artikel ini menggunakan pola kolaboratif. Untuk perencanaan dan pelaksanaan penelitian, perencanaan itu meliputi identifikasi masalah atau refleksi awal, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RPP. Untuk penyusunan RPP ini harus berdasarkan dengan hasil pengamatan pada identifikasi masalah. Jadi setelah mengetahui masalah apa saja yang ditemui, kemudian mana yang mau dipecahkan, mana yang mau dicari solusinya, kemudian disusun rencana apa saja yang mau dilakukan dalam penelitian. Untuk pelaksanaannya yaitu melaksanakan siklus 1.
pengamat melakukan observasi sesuai dengan pedoman, kemudian data-data yang sudah ada, yang sudah didapatkan, itu dianalisis. Dan pada siklus 1 menunjukkan rata-rata belum tuntas atau tujuan penelitian ini belum tercapai. Kemudian guru bersama kolaborator melakukan refleksi dan menghasilkan keputusan untuk melanjutkan pada siklus kedua. Kemudian dilakukan pengamatan. Dalam siklus 2 ini pembelajaran dengan menggunakan cooperative script. Kemudian data-data yang sudah ada dianalisis lagi, dan hasil dari siklus 2 ini menunjukkan keberhasilan karena rata-rata hasil peserta didik dalam pembelajaran dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan serta ketuntasan. Untuk instrumen penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan observasi dan tes. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan proses belajar dan mencatat hal-hal apa saja yang sedang diamati dalam penelitian itu. Dalam observasi ini juga sudah ada pedoman penilaian, di mana penilaian ini menilai kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada teks bacaan. Untuk tes ini digunakan untuk pengambilan data informasi mengenai pengetahuan, sikap, bakat, dan lain-lain yang bisa diukur dengan tes. Untuk review yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam artikel ini itu menggunakan kualitatif. Pada dasarnya, artikel ini itu tidak menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, tetapi secara tidak langsung menunjukkan analisis data secara kualitatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemilihan data atau reduksi yang relevan atau yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang diteliti, kemudian dideskripsikan dan ditarik kesimpulannya. Untuk penyajian data sendiri itu menggunakan penyajian data deskriptif karena menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada pada lapangan. Cukup sekian penjelasan analisis artikel dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.